Halo, kembali lagi bersama Mimin ya di channel gua Chat. Dimana kali ini Mimin seperti biasa ya akan membahas alur Muchen ya di video The Great Overhaul. Dimana Mimin sebelumnya ingin bahas chapter sebelumnya ya. Muchen dan kawan-kawan sudah berhasil mengetahui dimana sebuah prasasti monumen yang dimana prasasti itu banyak diinginkan oleh beberapa tim, khususnya tim yang elit. Di situ Muchen bersama Xingxuan dan Luoli akan mencari monumen prasasti itu, dan ternyata Muchen dan Luoli beserta Xingxuan bertemu dengan musuh dari Luoli di kota itu. Dan gimana kelanjutannya? Mari kita saksikan di video ini. Ada 3 orang yang datang menuju ke kelompok tim dari Muchen. Dan Muchen berkata, apakah mereka orang-orang dari klan darah? Lalu di pihak mereka ada yang berkata, "Hei Luoli, akhirnya kita bertemu dan aku sudah menunggumu." Nama orang itu adalah Xue Tiandu. Lalu Luoli berkata, "Xue Tiandu, aku tidak menyangka bahwa kau yang merupakan 4 pangeran dari klan darah muncul di sini." Lalu dengan ekspresinya, Xue Tiandu berkata, "Ternyata kau masih mengingatku, dan itu benar-benar membuatku bahagia. Lalu apakah perkataanmu itu menyatakan suka kepadaku?" Lalu Xingxuan merasa jijik, dan dia berkata sambil berteriak, "Ya, orang ini benar-benar menjijikan." Lalu dengan wajah yang merasa terusik, Muchen berkata, perkataan itu benar-benar konyol. Dan Xue Tiandu berkata, "Luoli, klan Luosheng sudah berakhir. Selama kau kembali ke klan darah bersamaku, maka aku akan langsung membawamu ke pernikahan." Lalu di saat pernikahan itu, kita akan bergandengan tangan untuk menghancurkan 2 klan lainnya, karena alam surga barat adalah dunia dari 2 klan kita. Dengan ekspresinya, Luoli berkata, "Berhentilah bermimpi, kau hanya membuatku menderita." Lalu Xue Tiandu berkata, "Luoli, aku tahu tentang perkataanmu itu. Kau bilang tidak, tapi sebenarnya kau ingin mengatakan ya dalam hatimu." Lalu Muchen di situ merasa jengkel dan berkata, "Aku benar-benar ingin membunuh orang itu." Dan Xingxuan berkata kepada Muchen, "Lalu apa yang kau tunggu?" Ketika itu Muchen dan Xingxuan langsung menghajarnya dan berkata, "Pergilah ke neraka, dasar bajingan." Dengan tendangan mereka, Xue Tiandu langsung terpental dan menghancurkan lapak dari penjual orang lain. Dan di saat itu juga Xue Tiandu langsung tergeletak. Kedua pengikut Xue Tiandu berkata, "Tuan muda," dan mereka membantu melepaskan topeng yang berada di Xue Tiandu. Dan dia berkata, "Siapa kalian? Beraninya menyerang pangeran keempat dari klan darah?" Lalu Muchen dan Xingxuan berkata, "Maaf, Luoli sudah punya jalannya sendiri." Dan Xingxuan berkata,
Kukatakan kepadamu bahwa kau tak perlu banyak omong. Dengan keadaan Sutiandu bersama dengan topeng itu, pengikutnya langsung berusaha melepaskan dan Sutiandu berkata, "Sial, dari manakah mereka berasal?" Sutiandu berkata, "Ketika aku sedang berbicara dengan Loli, beraninya kalian menyerangku." Loli berkata, "Apa yang mereka katakan, itu juga merupakan perkataanku yang ingin kukatakan kepadamu." Sutiandu berkata, "Loli, apakah kau tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati untuk klan Lawson jika kau menolakku?" Loli berkata, "Hanya mengandalkan sampah sepertimu, apakah kau layak mengancam klan Lawson?" Sutiandu langsung mengeluarkan kekuatannya dan berkata, "Karena kau sangat antusias dengan itu, maka aku akan mengajarimu apa artinya menghormati suami." Lalu di situ Muchen mengajukan diri dan berkata, "Biarkan aku yang melawannya." Dan Sutiandu berkata, "Oh, ternyata anak bawang. Apakah kau berani melawanku?" Lalu Muchen berkata, "Ya, karena aku adalah pacar Loli." Di situ Xingxuan sedikit tidak puas dan berkata, Aku tidak akan peduli padamu kali ini." Lalu Sutiandu berkata, "Pacar? Apakah kau adalah orang penting yang dimiliki Loli di Akademi Bejang?" "Ini konyol. Kau hanya memiliki tubuh fisik, dan apakah kau pantas membawa Loli?" Dengan kepercayaan diri, Muchen langsung tertawa. Hehehe. Dan di saat seketika itu, Muchen langsung bergegas maju dengan kecepatan yang luar biasa, menghampiri Sutiandu. Dan Sutiandu percaya diri dan berkata, "Jika begitu, matilah." Lalu di situ Sutiandu langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu 1000 jarum. Dan Muchen ketika itu langsung menahannya dengan kekuatan petirnya. Dan Sutiandu tidak percaya bahwa Muchen berhasil dan berkata, "Apa?" Di saat yang sama, Muchen langsung meninju dengan keras ke wajah Sutiandu. Dan di saat itu juga Sutiandu langsung terpental jauh. Lalu Muchen berkata, "Apakah hanya seperti itu kekuatan dari pangeran keempat klan darah?"
Xing Xuan berkata, "Ups, dia pantas menjadi pangeran, bahkan dapat terbang lebih jauh dari yang lain." Kedua orang pengikut dari Sutiandu berkata, "Kalian tunggu, kami akan kembali." Dan mereka berlari. Lalu Xing Xuan berkata, "Ayo kita pergi ke pasar. Munchen bersiaplah untuk kehilangan banyak uang." Dengan pertarungan tadi, ada beberapa lapak yang roboh. Akibatnya Munchen harus membayarnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.